Siapa mengunjungi saudaranya seagama, yaitu saudaranya yang muslim, yang Islam, maka di hari kiamat nanti Allah akan membalik kubulnya menjadi dubur, duburnya menjadi kubul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Body Channel yang budiman, kita jumpa lagi dalam ngaji dan ngopi bareng Nine Stars featuring Kiai Muhammad Baudin. Ngopinya sudah tadi, sekarang tinggal ngajinya. Nah, sekarang seperti biasa di samping saya sudah ada Kiai Muhammad Baudin. Gus Baha, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini di masa-masa pandemi seperti ini kita tetap harus ngaji ya. Antara lain walaupun online seperti ini kita harus tetap ngaji. Pada malam ini seperti biasa kita duduk-duduk di sini akan membahas tema-tema tentang hukum-hukum syariat yang sudah biasa kita bahas. Dan malam ini kita akan membahas tema hibah. Dan ini penting perlu kita diskusikan karena sering sekali tidak kita sadari atau sering sekali terjadi pada di sekitar kita, diri kita. Kadang-kadang kita membicarakan teman kita atau saudara kita atau tetangga kita, siapapun itu kita bicarakan dia dengan intinya membicarakan orang yang sedang tidak bersama dengan kita lah ya. Kita ngumpul bicarakan orang atau apa itu, intinya kita membicarakan kejelekan orang lain ya. Dan yang seperti ini kita terkadang tidak tahu juga ya, ini sedang apa ini bicarakan, ini kadang-kadang wah itu hibah itu. Kadang kita juga ngeles bahwa wah ini enggak hibah, ini saya sedang bicara fakta atau bicara apa adanya, kenyataan, jadi bukan hibah. Nah ini kita juga belum tahu ini hibah ini yang seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh guru kita Gus Baha. Mungkin definisi hibah itu seperti apa, kita akan dengar bersama. Monggo Gus, seperti apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat Nenstar yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara ngaji dan ngopi bareng bersama Nenstar. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang hibah seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Dadan. Saya akan membacakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Ikrimah. Annam ra'atan tawilatan dakhalat ala Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma kharajat qalat Aisyatu, hadhihi tawilatul qamah, hadhihi tawilatul qamati. Faqala alaihi salatu wassalam, al-fidhi al-ghibata. Falafazat mudghatan minal lahmi. Faqalat Aisyatu, ma qultu illa ma fiha. Faqala alaihi salatu wassalam, zakarti qubhi ma fiha. Li'annal ghibata antadhkura akhaka bima fihi wa amma ma laysa fi fahuwa al-buhtan wa huwa asaddu minal ghibah. Dalam cerita ini ada seorang perempuan yang postur tubuhnya tinggi, sowan atau menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perempuan yang mempunyai postur tubuh tinggi ini keluar atau selesai dalam sowannya kepada Rasulullah, lalu kemudian Siti Aisyah berkata, perempuan ini sungguh tinggi sekali, dengan nada yang seolah-olah itu sebuah aib, bahwa seorang perempuan yang posturnya tinggi, dan ini mungkin tingginya di atas rata-rata sehingga sampai Siti Aisyah mengomentari hal ini. Lalu Rasulullah berkata, al-fidhi al-ghibata, muntahkanlah ghibah. Seketika itu Siti Aisyah memuntahkan segumpal daging. Dan Siti Aisyah berkata, saya tidak
berbicara apa-apa kecuali itu adalah sebuah kenyataan bahwa dia adalah benar-benar perempuan yang sangat tinggi postur tubuhnya. Lalu Rasulullah menjawab, engkau telah membicarakan keburukan dalam hal ini, yaitu mengomentari postur tubuh seorang perempuan. Li'anal ghibata an tadhkura akhaki wa bima fihi, karena sesungguhnya yang dinamakan hibah adalah menuturkan atau menyebutkan satu kekurangan saudara kamu yang dimiliki oleh saudaramu dengan apa yang ada pada dirinya, atau membicarakan sebuah kekurangan baik berupa aib ataupun yang lain, dan itu kenyataan. Itulah yang disebut ghibah. Sehingga apa yang didefinisikan sahabat Dadan tadi, ketika orang ditegur kemudian menjawab itu, dan itu yang dinamakan ghibah. Justru itulah yang dinamakan ghibah, itu membicarakan aib orang lain dan itu kenyataan. Waqala alaihi salatu wassalam, wa amma malaisa fi bahwa al-buhtan, sedangkan membicarakan apa yang tidak pada kenyataannya maka itu disebut buhtan atau berbuat dusta, atau bahasa kita sering menggunakan dengan istilah fitnah. Itu fitnah itu karena bukan kenyataan. Bahwa saddu minal ghibah, dan itu lebih berat hukumnya dibanding ghibah. Kenapa? Li'annahu yahtaju ila taubati fi salasati mawadhi'a, karena kalau buhtan yaitu membicarakan keburukan orang lain dan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka dalam bertobat ini membutuhkan 3 hal. Yang pertama, ayarji'al qaumi alladzina takallama bil buhtani indahum wa yaqulu qad dzakartu indakum fulanan bikadza fa'lamu anni qad kadzabtu fi. Yang pertama, kamu harus kembali pada orang-orang yang kamu ajak bicara. Orang-orang yang kamu ajak bicara, kemudian kamu harus mengatakan begini, saya tadi telah bercerita begini-begini kepada kalian, dan hal itu adalah, dan ketahuilah bahwa saya itu berdusta. Jadi harus mengklarifikasi pada orang yang diajak bicara bahwa apa yang telah disampaikan adalah sebuah kedustaan. Kemudian yang kedua, ayat haba ila mangqala alaihi al-buhtan wa yatlubu minhu al-istiqlal. Yang kedua, mendatangi orang yang dibicarakan atau yang orang yang didustakan dan minta dihalalkan atau minta dimaafkan. Baru kemudian yang ketiga, ayastaghfirullah ta'ala wa yatubu ilaihi. Yang ketiga, memohon ampunan pada Allah dan bertaubat. Jadi tobatnya orang yang berdusta ada 3 tadi ya, mengklarifikasi terhadap orang yang diajak bicara. Yang kedua, meminta maaf, meminta halalnya orang yang dibicarakan. Dan yang ketiga, mohon ampunan pada Allah. Nah, oleh sebab itulah kemudian dikatakan bahwa ghibah itu lebih berat, al-buhtan itu lebih berat daripada ghibah. Al-ghibatu sawaun zakarta nuqsanan fi nafsi au aqlihi au thawbi au qawli au nasabi au dabati au syai'un mimma yata'allaqu bi hatta qalika inna wasi'ul kami au tawilud daili awil qomati kama fi qissati Aisyah. Nah, hibah ini baik itu berupa kekurangan pada diri seseorang, pada fisiknya. Jadi hibah ini baik pada fisik, itu juga hibah, atau akalnya, atau membicarakan kekurangan akalnya, atau tentang pakaiannya, atau tentang ucapannya, atau nasabnya. Misalkan punya orang nasab buruk kemudian dibicarakan, atau kendaraannya, atau sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini semua termasuk kategori hibah. Sehingga ketika orang mengucapkan dia orang yang lebar kerahnya misalnya, dengan nada menghina, mengece kalau bahasa Jawanya,
atau orang yang kepanjangan bajunya, atau orang yang tingginya tidak seperti umumnya manusia misalnya. Sebagaimana cerita dalam kejadian yang dialami oleh Siti Aisyah di atas tadi. Berarti telah mengatakan atau membicarakan kekurangan orang lain, walaupun itu betul ya, walaupun itu yang sesungguhnya justru itu yang dinamakan ghibah ya. Itu justru itu yang dinamakan ghibah. Jadi ghibah itu membicarakan kekurangan orang lain dan itu kenyataan. Kalau tidak kenyataan namanya buhtan atau berdusta, atau biasa kita sebut dengan istilah fitnah lagi. Ya, sementara kasus-kasus yang sering terjadi kan kadang seperti itu ya, kadang ngeles kan gitu. Iya. Ini saya bukan hibah ini tapi fakta, kenyataan. Iya. Berarti memang belum mengerti hibah mungkin. Belum ngerti, dan itu juga sudah terjadi sejak zaman Rasulullah, karena seperti kisah Siti Aisyah tadi. Berarti perlu tahu bedanya ya antara hibah dan buhtan tadi. Iya. Buhtan ini lebih tinggi tingkatannya ya. Lebih tinggi tingkatannya. Ya. Kalau buhtan itu bukan kenyataan, sedangkan hibah yang kenyataan gitu. Iya. Dan buhtan itu ancamannya lebih berat dibanding hibah. Wong hibah saja ini kata Rasulullah, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Hibah itu ancamannya lebih berat daripada zina, apalagi buhtan tadi. Dosa besar. Dosa besar. Kenapa hibah itu ketika Rasulullah mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina, hibah itu lebih berat daripada zina, kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa begitu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ar-rajulu yazni summa yatubu fayatubullahu alaihi." Kata Rasulullah, misal ada orang laki-laki melakukan zina, kemudian dia tobat dan tobatnya diterima oleh Allah, selesai. Karena dosa zina ini hubungannya langsung hanya kepada Allah. Wa amma sahibul ghibah fala yughfaru lahu hatta yaghfiru sahibuhu. Sedangkan ghibah ini tidak akan diampuni oleh Allah sehingga orang yang dihibah, orang yang digunjing ini memaafkan. Faulima min hadal hadis anal ghibata minal kabair. Oleh sebab itu kemudian dari hadis ini bisa dipahami bahwa ghibah itu tergolong minal kabair, tergolong dosa besar. Nah, ini seterusnya beberapa keterangan yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman bagi orang yang ghibah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, "Man iktaba fi umrihi maratan yu'aqibhu Allahu bi asri uqubatin." Rasulullah bersabda, orang yang melakukan ghibah, menggunjing dalam hidupnya hanya satu kali, maka ia akan diancam 10 siksaan oleh Allah. Al-ula yasiru ba'idan min rahmatillah. Yang pertama, dia akan jauh dari rahmat Allah. Wasaniyatu yaqta'ul malaikatu anhu as-suhbah. Malaikat ini akan menjauh darinya. Malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang akan membawa rahmah atau rahmat kepadanya juga akan menjauh. Wasalisatu yakunu nas'uruhihi inda mauti syadidan. Yang ketiga, ketika ruhnya akan lepas, maka akan mengalami sesuatu yang atau kesulitan keluar ruhnya, sehingga akan mengalami kesusahan atau kesulitan. Warabi'atu yasiru qoriban ilan nar. Yang keempat, menjadikan ia dekat ke neraka. Wal khamisatu yasiru ba'idan minal jannah. Yang kelima, menjadikan ia menjauh dari surga. Wasadisatu tastaddu alaihi azabul qabri. Kemudian yang keenam, akan mengalami siksa kubur yang sangat berat. Wasabiatu yukhbatu amaluhu. Yang ketujuh, amal baiknya akan dihapus oleh Allah. Wasaminatu yata'adza minhu ruhan nabi
alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan, ghibahnya ini akan menyakiti rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasi'atu yaskhatullahu alaihi. Yang kesembilan, akan mendapat murka Allah. Wal asyiratu, yang terakhir, yasiru muflisan yaumal qiyamati 'indal mizan. Di hari kiamat nanti dia akan mengalami kebangkrutan. Kenapa? Ini setelahnya menceritakan kenapa orang yang ghibah ini kok nanti mengalami kebangkrutan. Jadi memang ini ya lumayan ngeri juga ini. Iya. Lebih ngeri dari zina tadi kan. Iya. Dan cara bertobatnya juga ada prosesnya tadi ya Gus ya. Iya. Berapa cara tadi ya? 3 cara itu. Itu yang buhtan ya. Buhtan tadi. Ghibah pun minim ada 2. Ghibah ada 2 juga. Iya. Kita harus minta maaf orang yang ghibah kemudian baru tobat pada Allah. Oh iya. Kalau buhtan kenapa lebih berat? Karena harus klarifikasi dengan orangnya itu. Orang yang diajak bicara. Nah ini tadi ya yang kenapa dari 10 ancaman orang yang ghibah tadi dia akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Ini seperti diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili annahu qol, beliau berkata, al abdu yu'ta kitabahu yaumal qiyamati fayara hasanatin lam yakun amalaha fayaqulu ya rabbi min aina hadzali fayaqulullahu ta'ala hadza amalu man ihtabaka minan nas wa anta la tasmuru. Seorang hamba ketika di hari kiamat nanti akan diberi buku catatan amalnya. Kemudian ia akan melihat kebaikan-kebaikan yang ia tidak pernah melakukannya. Sehingga ia akan bertanya pada Allah, dari mana amal-amal sebanyak ini? Lalu Allah Ta'ala menjawab, hadza amalu man ihtabaka minan nas. Amal kebaikan-kebaikan ini adalah amalnya orang yang menggunjing kamu, orang yang menghibah kamu. Wa anta la tasru, dan kamu tidak sadar. Amalnya di ini ya, pindah ke orang yang Iya, jadi orang yang menghibah ini nanti amal kebaikannya akan diberikan pada orang yang digunjing atau dihibah. Walidza ruya anal Hasan al-Basri qala lahu rajulun fulanun qad iktabaka fa ba'atsahu ilahi tabaqan minat tarafi. Dari hadis Nabi di atas sehingga kemudian Imam Hasan Basri berkata, Imam Hasan Basri itu ketika ia dilapori bahwa engkau telah dihibah oleh seseorang, wahai Hasan Basri, engkau ada orang yang menghibah kepadamu, maka apa yang dilakukan oleh Hasan Basri? Imam Hasan Basri malah justru menyuruh orang, mengutus seseorang untuk menyampaikan satu nampan makanan kepada orang yang menghibah. Waqala, dan agar disampaikan kepadanya, balawani annaka uhdita ila hasanatika wa ana uhditu ilaika hadza. Sampaikan nanti kepada orang yang menggunjing saya, telah sampai kepadaku hadiah darinya. Oleh sebab itu ini hadiah untukku. Yang dibicarakan malah justru memberi hadiah. Yang memberi hadiah. Ya, karena orang menggunjing itu hakikatnya dia sedang memberi hadiah amal kebaikan kepada kita. Maka Hasan Basri karena tahu seperti itu sehingga orang yang menggunjing itu justru diberi hadiah makanan. Ya, kalau orang soleh seperti Imam Hasan Basri tadi, iya. Itu orang seperti saya mungkin tahu seperti itu marah, iya. Bicarakan orang karena nggak tahu. Seterusnya Anas bin Malikin anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol man ihtaba akhul muslim hawalallahu qalbahu ila duburi yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengunjing saudaranya seagama, yaitu saudaranya yang muslim, yang Islam, maka di hari kiamat nanti Allah akan membalik kubulnya menjadi dubur, duburnya menjadi kubul. Kan.
Wa an Ali karamallahu wajhah anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol iyyakum wal ghibata li anna fiha salasa afatin. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda iyyakum wal ghibata, takutlah kamu dari menggunjing, karena di dalam ghibah itu ada 3 afat atau 3 sesuatu yang membahayakan. Al-ula la yustajabu lahu ad-du'a. Yang pertama akan menghalangi terkabulnya doa. Berarti orang yang suka menggunjing sulit dikabulkan doanya. Maka kenapa kemudian banyak orang berdoa tidak terkabul? Karena dia tidak sadar sering menggunjing. Wasaniyatu la tuqbalu lahu al-hasanat. Yang kedua, kebaikan atau amal kebaikan yang ia lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Wasalisatu tasdadu ali as-sayyi'at. Yang ketiga, akan bertambah-tambah keburukannya. Karena tadi sesuai dengan hadis yang di atas tadi, bahwa orang yang menggunjing ini nanti kebaikannya akan diberikan pada orang yang digunjing. Dan orang yang digunjing keburukannya akan diberikan pada orang yang menggunjing. Makanya kemudian hadis yang di atas tadi, yang ancaman 10 orang hibah diantaranya adalah mengalami kebangkrutan di hari kiamat. Jadi amal baiknya diganti dengan dosanya yang dibicarakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini mungkin sudah saatnya kita perlu sangat hati-hati sekali, dan atau pengelesan yang seperti tadi ini, ini bukan hibah, ini fakta, saya bicara fakta, saya nggak hibah. Justru itu yang dinamakan hibah, seperti keterangan tadi yang disampaikan Gus Bah. Tapi barangkali mungkin apabila kita kita terpaksa harus membicarakan kekurangan orang lain, dan mungkin dalam keadaan darurat yang menuntut kita supaya harus membicarakan itu, membicarakan aib orang lain atau orang lain dalam keadaan terpaksa, ini bagaimana? Mungkin ada contoh-contohnya, apakah boleh? Ya, sebelum saya jawab sampai di situ, maka akan saya sampaikan martabat atau derajat ghibah ya. Ghibah itu seperti apa? Di al-ghibah itu ala arba'ati aujuhin. Ghibah itu ada 4 klasemen ya, cara kalau istilah di olahraga ya seperti klasemen. Tingkatan ya. Ada tingkatan, ada 4 tingkatan. Jadi dibagi-bagi lagi. Dibagi-bagi ya. Yang pertama mubah. Di ghibah itu ada yang mubah, wa maksiatin ada kalanya maksiat, wa nifakin ada kalanya munafik, derajat munafik. Dan yang keempat, wa kufrin ada kalanya sampai derajat kufur. Nah, ini derajat ghibah, ada kalanya boleh, ada kalanya bentuk maksiat, kemudian munafik, kemudian kufur. Nah, seperti apa keempat itu? Amal mubahu fahuwa ghibatul mujahirina bil fisqi wa ghibatu sahibil bid'ah. Mubah yang boleh, kategori mubah yang boleh itu adalah menggunjing orang yang selalu orang fasik yang menampakkan kefasikannya. Misalkan orang yang senang meminum minuman keras di pinggir jalan, tidak punya malu, tidak ditutup-tutupi dalam melakukan kemaksiatannya, sehingga membicarakan ini boleh, diperbolehkan. Orang tersebut malah senang dibicarakan mungkin. Iya. Atau kadang juga ada juga yang membanggakan ini dan kejelekannya. Oh, ini saya biasa begini. Kadang ada yang bangga. Iya. Teman-teman juga tahu lah, mungkin kadang ada di sekitar kita atau mungkin orang yang kita kenal kan ada yang seperti itu, kadang bangga ini dengan kejelekannya, dengan dosanya. Mungkin kalau ini saya minum seperti itu biasa saya, karena ada yang seperti itu. Ini nggak masalah ya, sih. Ya. Apakah ada dalilnya? Ada ini. Anak Nabi alaihi salatu wasallam qol uzkuru al-fajira bima fi kayahdharuhu an-nasu. Rasulullah bersabda, sampaikanlah keburukan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang tidak ditutup-tutupi
agar orang lain ini menjadi takut melakukan. Jadi tujuannya kenapa membicarakan keburukan orang lain yang dalam melakukan keburukan itu tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu, agar orang lain tidak melakukan. Itu kenapa kemudian ghibah itu diperbolehkan. Supaya tahu diri lah ya. Iya. Lawa amal maksiatu fahuwa dzikru insanin bima fihi minal aibi bismihi inda jamaatin wa ya'lamu annaha maksiatun fahuwa asin wa alaihi at-taubat. Yang kedua, derajatnya maksiat. Ghibah tergolong maksiat, yaitu menuturkan aib orang lain dengan menyebut namanya. Jadi menyebut namanya, menyebutkan aib orang lain dan dengan menyebutkan namanya di hadapan orang banyak. Dan dia sadar bahwa itu tidak boleh atau dilarang oleh agama, atau itu tergolong maksiat. Maka ia termasuk orang yang maksiat dan baginya adalah taubat. Ketika taubat dan diterima taubatnya, ya maka hilang dosanya otomatis. Kemudian derajat yang ketiga munafik tadi. Wa man nifaku fa huwa dzikru insanin bima fi minal aibi min ghairi dzikri ismihi indaman ya'rifu annahu yuridu bi fulanan wa yara min nafsi annahu mutawari'un. Hadza huwa nifaq. Nah, ghibah yang sampai pada derajat munafik itu adalah menyebutkan aib orang lain tanpa menyebut nama. Jadi membicarakan keburukan orang lain tanpa menyebut namanya, tetapi dia tahu orang yang diajak bicara ini mengetahui arah siapa yang dibicarakan. Ya kan kadang seperti itu ya. Ini ada seseorang yang begini-begini. Saya tidak mau menyebut namanya. Ya. Lawan bicara kita tahu siapa yang. Iya, dia tahu. Orang teman bicara kita ini tahu siapa yang sedang dibicarakan. Walaupun dia tidak nyebut. Iya. Dia tidak menyebut. Nah, dia tidak menyebut itu dalam hati agar dianggap dia adalah orang yang wirai. Orang yang wirai. Maka itulah ghibah yang sampai pada derajat munafik. Kemudian yang terakhir, wa amal kufru fa huwa dzikru insanin bima laisa fi minal aib inda jama'atin bismihi. Fa idza qila lahu la taghtab yaqulu hadza laisa bi ghibatin wa ana shadiqun fi ma qultu fihi. Kemudian ghibah yang sampai pada derajat kekufuran adalah menyebutkan aib orang lain, menceritakan aib orang lain di hadapan orang banyak dengan menyebut nama. Ketika ditegur, kamu jangan ghibah. Ia menjawab, saya tidak ghibah, saya ini bicara apa adanya, kenyataan. Dan saya orang yang jujur. Ini nyata. Wa hadza kufrun, dan ghibah model ini sampai pada kufur. Kenapa? Li'annahu yastahillu ma haramallahu ta'ala, karena ia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jelas-jelas itu membicarakan aib orang lain dan itu adalah maksiat dan larangan agama. Ketika ditegur kok dia malah justru saya tidak ghibah, ini bukan ghibah, ini berarti secara tidak langsung dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi yang ngeles-ngeles gitu. Yang ngeles-ngeles itu. Jadi teman-teman sekalian perlu hati-hati, ini malah ke tingkatan kufur malah. Hati-hati nih ya. Bicara fakta tapi tidak mengetahui itu hibah, mungkin karena belum tahu, mungkin belum tahu. Jadi bahwa hibah ya itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Gus Ba, bahwa membicarakan kekurangan orang lain dan itu adalah kenyataan. Kalau yang bukan kenyataan itu disebut buhtan. Iya. Nah ini yang terakhir mungkin tentang hibah. Tadi derajat hibah ada 4 ya, mubah, maksiat, nifak, kemudian kufur. Lalu apakah dari apa yang telah kita diskusikan tadi, seakan-akan kita nyaris tidak boleh hibah ya. Walaupun tadi ada contoh hibah mubah tadi membicarakan kefasikan orang yang berbuat fasik tanpa rasa malu. Itu tadi Gus, yang apabila dalam keadaan terpaksa itu. Iya, tadi ya, sahabat menanyakan itu. Wa'lam anal ghibata innama rukhisa fiha fi khamsati mawadi. Ketahuilah bahwa sungguhnya ghibah itu akan mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu kemurahan atau diperbolehkan dalam 5 hal. Jadi kita nanti boleh melakukan ghibah dalam 5 hal ini.
Al awalu annal madluma yadhkuru dzulmaz zalim inda sultan. Lihat fa'adzulmahu wa ma inda ghairi sultan fala. Yang pertama, ada orang yang dianiaya. Berarti orang yang menganiaya ini telah melakukan sebuah kejelekan karena melakukan kezaliman. Nah, orang yang dizalimi ini kemudian melaporkan pada pihak yang berwenang. Kalau di sini nama sultan, kalau konteks Indonesia ya kepada yang berwenang lah, kepolisian misalkan. Agar kezaliman yang dilakukan orang yang berbuat zalim ini dihentikan oleh yang berwenang. Jadi tujuan menyampaikan ini agar kezalimannya ini dihentikan oleh yang berwenang. Kalau di Indonesia ya polisi lah. Sehingga kepada yang lain, membicarakan keburukan ini pada selain yang berwenang ini tidak boleh. Ini bolehnya hanya pada yang berwenang ya. Kalau konteks Indonesia ya polisian. Ya, kan kadang lapor polisi kan dituntut harus menceritakan yang sesungguhnya. Iya. Untuk kepentingan penyidikan. Jadi itu boleh ya? Boleh ya. Wasani indal mustafti idza taqarra ila dzikris su. Waqad qalat hadzal qawlu imra'atun waqad qalat hadzal qawla imra'atu Abi Sufyana. Haina ja'atin nabiyya sallallahu alaihi salatu wasalam mustaftiyatan. Inna Abu Sufyana rajulun la yu'tini ma yakfini. Ini contohnya ya. Yang kedua, boleh membicarakan kekurangan orang lain ketika mengharapkan fatwa. Jadi ketika mengharapkan fatwa atau mohon fatwa dan dalam dalam meminta fatwa ini terpaksa harus menyebutkan keburukan orang lain. Ini juga diperbolehkan. Seperti yang dialami oleh istrinya sahabat Abu Sufyan. Di istrinya Abu Sufyan ketika mendatangi Rasulullah hendak meminta fatwa pada Rasulullah, dia berkata, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang tidak memberikan kepadaku apa yang menjadi kecupanku. Alias dia datang kepada Rasulullah melaporkan bahwa Abu Sufyan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami kepadaku. Nah, ini boleh karena Ummu Sufyan ini minta fatwa kepada Rasulullah. Ini contohnya ini. Oh, dalam arti mencari ilmu mungkin lah ya, Iya. mencari pengetahuan ini hukumnya seperti apa, saya seperti ini misalnya seorang. Ya, atau mencontohkan ya. Ya, mencontohkan. Misalkan dia ragu apakah Ya. ini termasuk hibah atau Iya. bukan, kemudian datang kepada seorang ulama dan bercerita kalau begini-begini ini termasuk hibah atau bukan, misalkan. Nah, itu boleh. Itu boleh. Ya. Wasalisi yang ketiga, tahdzirul muslim min syarril ghair idza ulima. Yang ketiga, menakut-nakuti orang muslim, orang Islam yang lain agar tidak melakukan atau dari kejahatan orang lain. Jadi memberikan peringatan pada orang lain dari kejahatan orang. Misalkan ada orang yang orang fasik lah ya, dia orang peminum, tukang jambret misalkan. Kemudian dia menasihati orang lain, kamu jangan berteman dengan orang itu karena orang itu tuh kelakuannya pemabuk, penjambret. Ini kan berarti menyebutkan keburukan. Ini juga boleh bertujuan agar dia selamat dari tidak bergaul dengannya dan tidak terpengaruh melakukan. Berarti termasuk mencegah kemaksiatan. keburukan ya. Temannya supaya tidak terbawa. Ya. Boleh. Arabiu ayyakuna ma'rufan bismin fihi kal a'masi wal a'radi wal uduli ila ismin akhar aula. Kemudian yang keempat adalah ada orang yang dikenal dengan keburukannya atau kekurangannya. Orang yang sudah dikenal di masyarakat itu tapi yang dikenal adalah kekurangannya. Contohnya misalkan orang yang mencari alamat. Saya mau ke tempatnya Pak Dullah misalnya. Loh, Pak Dullah itu siapa? Misal. Itulah orangnya yang pincang. Nah, ini boleh. Nah, seperti itu. Ini untuk memperjelas
ini Iya. tempatnya ya supaya Iya. apa? Karena Pak Dullah ini masyarakat itu sudah tahu kalau dia itu pincang, sehingga apa yang menjadi tujuannya untuk mendatangi Pak Dullah ini tersampaikan. Jadi itu kepentingannya untuk apa? Mencari alamatnya ya, Iya, bukan, iya. bukan untuk merendahkan itu maksudnya. Ya, Biar walaupun sebenarnya dengan bahasa tanpa menyebutkan kekurangan itu lebih baik. Ya. artinya kalau ada bahasa yang lebih baik, yang jelas mungkin lebih baik Iya. menggunakan yang lain ya. Ya, ketika tujuannya bisa tercapai dengan tanpa menyebutkan kekurangan itu lebih baik. Ya. Ya. Ya misalnya kan kita tanya-tanya, oh itu yang ini biasa pakai baju apa? Misalnya baju putih atau apa ini Iya. mungkin bisa ketemu, mungkin bisa. Tapi kalau nggak ketemu ya mungkin bisa seperti itu ya. Iya. Ciri-cirinya diperjelas lagi ya. Al-khamisu ayyakuna mujahiran bidzalikal aib la yakruhu kal mukhannas. Qalu man alqa jalbabal haya'i anhu walahi batalah. Kemudian yang kelima adalah membicarakan aib orang-orang yang mujahiron bidzalikal aib. Orang yang terang-terangan tanpa malu menampakkan aibnya, seperti mukhannas, di orang laki-laki yang bergaya perempuan, orang laki-laki yang berdandan seperti perempuan ini. Kalau dalam bahasa Jawa, dalam bahasa kita disebut bencong ini, bencong-bencong itu. Itu kan banyak sekali yang udah ditutup-tutupi ya Pak. Iya, malah Jarak. cari pelanggan ini. Pelanggan itu. Nah, itu membicarakan orang seperti itu tidak tergolong hibah. Bahkan ulama mengatakan man alqa jilbabal haya'i anhu falahi batalah. Orang yang telah membuang rasa malu yang diibaratkan seperti jilbab, ibarat malu itu berupa jilbab, ya jilbabnya sudah dibuang. Berarti rasa malunya sudah dibuang. Fala ghibatalah, maka itu tidak tergolong ghibah. Nah, mungkin itu diskusi kita tentang ghibah. Monggo disimpulkan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Bodi Channel yang budiman, itulah tadi diskusi kita tentang hibah. Dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa teman sekalian bisa like FP 9 Stars, juga bisa gabung di grup Facebook kita 9 Stars Nahdien Rock Musik, ada juga Instagram 9 Stars Band, dan juga ada FP-nya Bodi Channel, fanpage Bodi Channel, di Facebook ada, di Instagram juga ada. Teman-teman bisa follow dan bisa gabung juga di grup kita supaya tidak ketinggalan info-info atau update kajian yang selanjutnya yang akan datang. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di kajian selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.